Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Ki Sukma TV. Kali ini jumpa di segmen Berita Misteri. Di segmen ini saya akan membacakan dan juga membawakan berita-berita misteri Nusantara. Khususnya yang saya ambil dari tabloid misteri Cosmo. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, bagi penggemar mistis, penggemar budaya, penggemar hal-hal yang berbau spiritual, pasti tahu tabloid ini ya. Tabloid ini cukup familiar ya di mata orang-orang yang memang senang tentang dunia spiritual dan gaib. Tabloid ini ya bernama Cosmo. Kemudian ada judul bawahnya Membuka Mata Batin. Nah, kebetulan saya salah satu pemateri ya di majalah ini. Saya akan mengungkapkan salah satu penelusuran terawangan dan raga sukma saya waktu itu mengenai harta karun ya. Nah, ini ada di judul besar ya. Ada muncul di headline tabloid ini yaitu Tumbal Pencarian Harta Karun Bung Karno ya. Ini adalah majalah Cosmo edisi 965 ya atau 27 Desember 2017 ya. Nah ya, oke, bisa lihat ya. Ini penampakannya. Baik. Sekarang kita akan buka ya. Di halaman 7 ya. Nah ya, kita buka di halaman 7 ya. Laporan utama ya. 27 Desember 2017 edisi 965. Judulnya Telisik Metafisika Misteri Harta Karun Bung Karno di Bukit Mandigu, Jember Jatim, melanggar peringatan Khodam Gaib. Nah, jadi di artikel ini disebutkan ya bahwa di sebuah gua ya, sebuah gua yang ada di Jawa Timur, di Jember. Nah, tepatnya di Bukit Mandigu. Di sana ada sebuah kepercayaan bahwa di gua tersebut menyimpan harta karun Bung Karno. Nah, ini menarik ya. Kenapa? Karena mengenai harta karun ya, banyak sekali mitos-mitos atau cerita-cerita di dunia spiritual tentang harta karun. Terutama harta karun peninggalan presiden kita ya. Yang pertama yaitu Presiden Soekarno. Dipercaya bahwa peninggalan harta karun Bung Karno itu konon masih ada hingga sekarang ini. Tetapi hal ini masih pro dan kontra. Ada yang percaya dan ada yang tidak ya. Nah, kali ini saya melakukan penerawangan sekaligus raga sukma mengenai sebuah kejadian ya di gua tersebut, karena gua tersebut memakan korban sebanyak 4 nyawa ya. Tak tanggung-tanggung 4 nyawa jadi korban. Demi apa? Demi rasa kepenasaran mereka ingin mendapatkan harta dari harta karun Bung Karno yang konon katanya tersimpan di dalam gua ini. Ya, saya bacakan dulu ya. Meski perburuan harta karun Bung Karno banyak dilakukan kalangan tertentu, sebut saja spiritual dengan beragam ritual untuk meraih hasil, tak semua informasi benar adanya. Apalagi dikaitkan kisah mengenai wangsit harta karun Bung Karno atau Presiden pertama RI Soekarno dan peninggalan Raja Majapahit. Alih-alih mendapatkan harta karun, justru nyawa melayang. Berikut list Cosmo bersama Pangeran Sukmajati, praktisi spiritual dari Padepokan Inti Semesta. Ya. Nah, ini di kolom ini menjelaskan saya tentang penerawangan, pembahasan apakah sebenarnya yang terjadi. Kenapa sampai menimbulkan korban cukup banyak ya, 4 nyawa sia-sia tertimbun di dalam gua. Kalau kita pikir-pikir ya, banyak orang yang ingin kaya secara mendadak, betul nggak? Banyak sekali.
dengan tanpa melakukan ikhtiar yang sempurna, usaha misalnya, atau bekerja dengan sungguh-sungguh, atau memanfaatkan kemampuan dia yang dia miliki, memiliki sebuah karya. Nah, tetapi hal semua itu mereka ingin mendapatkan hal yang instan. Ya. Baik, mari kita lihat ya. Ini foto lokasi kejadian ya. Ya. Oke. Saya bacakan lagi. Seperti nasib naas yang dialami 4 pemburu wangsit harta karun Bung Karno yang menjadi korban ya, di dalam gua di Bukit Mandigu, Kecamatan Mumbul Sari, Jember, Jawa Timur, Senin 11 Desember lalu. Jadi 11 Desember tahun 2017 kejadian ini ya. Kematian menjadi akhir perbuatan mereka ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Semoga mereka husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya ya, diterima amal baiknya, dan bila mana melakukan kesalahan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kisah mengenai harta karun Bung Karno dan peninggalan raja-raja Nusantara memang sedari dulu sudah terdengar. Tidak sedikit orang yang mencoba untuk mendapatkan harta tersebut meski harus berkorban waktu, tenaga, materi, bahkan nyawa ya. Nah ya, ini dia. Banyak orang-orang yang terkecoh dengan ingin kaya dengan cara yang instan, betul nggak? Apalagi sekarang musim pandemi ya, Masya Allah ya. Kemana-mana dibatasi oleh peraturan. Dan itu memang untuk kebaikan kita semua ya. Kenapa? Karena saat pandemi ini lagi musim corona, COVID-19 ya. Kalau kita nggak menjaga diri, menjaga keluarga dengan cara mengikuti protokol dari pemerintah, maka otomatis pandemi ini nggak akan berakhir. Maka tentu perlu kerjasama dari kita semua. Ya. Akibatnya apa? Akibat dari musibah yang melanda kita saat ini, mungkin itu ada ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan pencipta alam semesta ini. Ya, kita harus tahu bahwa setiap musibah yang diturunkan itu kita anggap sebagai ujian buat kita. Ya, jangan merasa musibah ini adalah sebuah kesialan, jangan. Kenapa? Karena apa yang kita pikirkan itu yang terjadi buat kita. Dan Tuhan sesuai apa yang kita pikirkan. Anggap ini ada sebuah ujian, ya. Ujian terhadap apa? Terhadap keimanan kita. Ya. Ujian terhadap diri kita sebagai manusia yang diperhatikan, yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam, ya, pencipta diri kita. Oke, baik. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa di masa sulit sekarang ini banyak orang yang mungkin sulit secara ekonomi, sulit secara finansial, ya. Terjebak hutang, pinjaman, ya, usaha yang mogok, sulit mencari jalan keluar, sulit cari pinjaman sana sini. Bahkan ketika mencari pinjaman, dapat pinjaman, giliran buat mengembalikan pinjaman tersebut kita pusing. Kenapa? Karena kondisinya seperti ini, ya. Tapi mau bagaimana lagi? Yang harus kita syukuri adalah kita masih diberikan kehidupan hingga saat ini. Manfaatkan kehidupan ini sebaik mungkin, ya. Jangan sampai terjebak ke dalam pikiran instan, pengen kaya mendadak, ya. Nah, seperti yang terjadi di kasus ini, ya. Saya lanjutkan ya. Meski hingga saat ini belum ada titik terang mengenai kisah tersebut, lantas secara spiritual apakah memang benar adanya? Atau hanya sekedar mitos yang tidak benar? Berikut penjelasan secara spiritual oleh Pangeran Sukmajati setelah kelar melakukan deteksi melalui terawangan dan Raga Sukma di kala santer pemberitaan perburuan harta karun Bung Karno di Jember. Maka diperoleh informasi berikut, ya. Berdasarkan penglihatan secara batinnya, keberadaan harta karun Bung Karno dan raja-raja Nusantara sebenarnya memang pernah ada. Nah, jadi begini ya. Setelah saya melakukan terawangan, ya, dan Raga Sukma, harta karun itu memang sebenarnya pernah ada. Ya. Kenapa saya katakan pernah ada? Karena dari zaman dulu, ya, bahkan raja-raja Nusantara, sebagian hartanya itu dirampas Belanda, sebagian hartanya itu dibuat untuk perjuangan, sebagian lagi hartanya untuk menyumbang kepada NKRI, dan sebagian hartanya juga disimpan. Oke.
Untuk apa disimpan? Disimpan untuk anak cucunya. Disimpan untuk anak cucunya. Dan secara spiritual ya, raja-raja dulu itu punya kemampuan batinnya, punya kemampuan ilmu gaib yang luar biasa. Jadi ketika harta karun ini disimpan di sebuah tempat, maka setelah dikubur dilakukan ritual ya, ritual secara batinnya. Nah, sehingga dipercaya setelah melakukan ritual itu ada sosok khodam atau penunggu gaib yang mendiami tempat tersebut, agar kelak kalaupun nanti ada yang mengetahui tentang penyimpanan harta karun tersebut, tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Nah, sehingga perlu dilakukan sebuah proteksi. Lantas apa hubungannya dengan Bung Karno, antara raja-raja zaman dulu dengan Bung Karno? Bung Karno itu salah satu tokoh yang luar biasa ya. Dan secara spiritual beliau itu luar biasa mempengaruhi khasanah spiritual Nusantara. Sehingga mitos atau keyakinan, kepercayaan tentang keberadaan harta karun Bung Karno itu luas tersebar ya hingga saat ini. Kemudian apakah masih ada sampai sekarang? Oke, saya lanjutkan. Sebenarnya memang pernah ada. Ada sebagian yang sudah diambil oleh ahli warisnya dan ada juga yang masih tertimbun di dalam bumi. Nah, jadi setelah saya melakukan penerawangan, ya saya dapatkan informasi bahwa memang pernah ada dan juga sebagian itu sudah diambil oleh ahli warisnya, oleh ahli waris yang berhak. Kenapa? Karena walau bagaimanapun harta karun itu dulunya pernah ada dan punya seseorang. Tidak diumbar siapapun boleh memiliki, tidak boleh. Tetapi hanya keturunannya yang hak saja yang boleh mengambil. Dan sebagian itu sudah diambil, sebagian sudah diambil melalui biasanya melalui pesan-pesan atau wasiat-wasiat turun-temurun ya, oleh sang juru kunci biasanya. Jadi Raja Nusantara atau kita sebut pemilik harta ini menyampaikan kepada juru kunci, yang nanti juru kunci diteruskan secara turun-temurun kepada pewaris juru kuncinya, sehingga nanti ketemulah juru kunci ini dengan pewaris sebenarnya dari harta tersebut. Nah, barulah kemudian misteri tentang harta karun tersebut bisa dibuka dan diambil oleh yang berhak. Nah, lantas kondisi zaman sekarang bagaimana? Kondisi zaman sekarang adalah harta karun tersebut tidak bisa diakses. Kenapa? Karena sebenarnya yang hak itu sudah tidak ada. Ya. Lantas dikemanakan? Harta karun tersebut sudah diambil oleh yang maha berhak. Siapakah yang maha berhak? Tentu yang maha berhak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik ya jagat raya ini, sang pemilik kehidupan, sang pemilik nyawa, sang pemilik tubuh ini, dan sang pemilik alam semesta beserta isinya, termasuk sang pemilik harta karun tersebut. Ya, jadi kalau ada orang mencari harta karun Bung Karno, sebaiknya pikir 2 kali lah, atau jangan 2 kali, pikir 1000 kali, pikir matang-matang. Jangan sampai nanti putus di tengah jalan, padahal modal sudah habis, waktu sudah terpakai, ya terbuang, tenaga ya sudah habis, ya sakit, ya. Belum lagi secara fisik, psikis juga kena, pikiran kena, ya tidak tenang hidupnya. Kenapa? Karena mungkin acak-acakan semuanya ya. Kenapa? Berarti di tengah jalan gitu. Nah, ingat ya, lebih baik lakukan usaha yang real daripada mencari sesuatu yang belum real ya. Itu adalah secara alami gitu ya. Nah, jadi kita sebagai manusia itu harus berusaha sebaik mungkin ya. Jangan berangan-angan. Orang-orang yang banyak berangan-angan itu orang-orang yang kita sebut oportunis. Nah, kayak gimana sih oportunis? Oportunis itu ya kalau ada kesempatan diambil ya, ikutin, begitu nggak menentukan lepaskan. Nanti ada kesempatan baru ambil lagi ya, ikuti, ternyata putus tengah jalan, lepaskan lagi. Itu buang-buang waktu men, buang-buang waktu bro, percuma dong. Ya kita diberi akal, diberi kekuatan, fisik sehat, kreativitas, tapi nggak pernah kita salurkan secara benar potensi kita, maka terbuanglah sia-sia ya. Jadi jangan sampai ya. Kembali lagi ke topik utama kita ya.
Saya bacakan kembali. Oke ya. Meskipun ada, saat ini harta karun tersebut tidak mudah untuk didapatkan bahkan oleh ahli warisnya sendiri. Dikarenakan harta tersebut sudah tertimbun sangat dalam, bahkan sudah menghilang secara gaib. Ungkap Pangeran Sukmajati kepada Posmo sembari menambahkan bahwa sebelum menghilang secara gaib, keberadaan harta karun tersebut dijaga oleh sesosok khodam dari golongan jin, ya. Golongan jin muslim yang memiliki kekuatan yang sangat besar dan memiliki makom yang tinggi. Nah, oke. Jadi waktu saya melakukan penerawangan tersebut, saya bisa akses. Sebentar, saya akan akses dulu sosok jin yang dimaksud yang menunggu gua ini ya. Baik, sosok jin tersebut ya, berperawakan tinggi, ya, berpakaian gagah seperti halnya pakaian kerajaan, kemudian berotot ya, dan berwajah rupawan, berambut panjang ya, kemudian dia berdiri tegap di depan pintu gerbang gua tersebut. Khodam jin ini adalah khodam yang sengaja ditaruh di situ untuk menjaga harta karun dan juga dititipkan atau ditaruh oleh juru kunci ya. Ya, saya lanjutkan. Baru saja saya melakukan penerawangan ya terhadap sosok jin tersebut ya. Bahwa sosok jin tersebut masih ada hingga sekarang. Baik, untuk pemirsa di rumah, saya akan mengakses energi dari khodam jin tersebut. Kalau Anda mau merasakan energi ini, silakan arahkan tangan Anda begini ke layar. Bagus, seperti itu. Baik, saya akan mengaksesnya. Kemudian rasakan ya, rasakan sensasinya. Kalau tangan Anda bergetar, biarkan saja ya, jangan ditahan. Siapapun yang mengarahkan tangannya, Anda akan merasakan getaran energi dari khodam itu. Ini adalah getaran energi khodam penunggu gua. Apapun yang terjadi, jangan ditahan. Kalau Anda yang masih penasaran, biarkan energi ini mengalir dan akan menggerakkan tangan Anda, akan menggetarkan tangan. Rasakan tangan mulai bergetar dan terasa hangat. Tambah powernya. Khodam jin tersebut menambahkan power lebih banyak lagi.
Rasakan tangannya bergetar. Bulu kuduknya merinding, jangan ditahan. Kalau tangan Anda sudah terasa berat, itu berarti energinya sudah mulai masuk. Kalau Anda sampai kesurupan, saya tidak tanggung jawab ya. Ya, oke, cukup ya. Kalau kita lanjutkan, nanti akan terjadi mediasi atau kesurupan ya. Baik, nah sekarang pemirsa sudah tahu ya energi dari khodam tersebut. Nah, bagi Anda yang merasakan ya sensasi dari energi khodam ini, silahkan tulis komen di bawah ya. Bagaimana sensasinya? Saya mengakses ini ya langsung ya, langsung mengakses energi dari khodam jin tersebut. Oke, baik sekarang kita lanjutkan. Ya, jadi jika bukan pewaris aslinya dan tidak disertai dengan kekuatan yang cukup, maka akan sulit mengambil harta karun tersebut ya. Apalagi sekarang keberadaan harta karun ini sudah menghilang secara gaib ke dimensi yang sangat jauh, sehingga nyaris tidak mungkin bisa didapatkan oleh siapapun. Seperti pada kejadian meninggalnya para pencari harta karun di atas ya. Mereka terlalu terburu-buru memaknai wangsit. Tidak dilakukan deteksi kebenaran wangsit tersebut kepada beberapa guru spiritual sehingga jadi pembanding ya. Nah ini dia. Jadi waktu itu saya mendapatkan informasi bahwa yang terjadi pada korban sehingga nyawanya sampai melayang ya akibat runtuhnya gua tersebut karena mereka ketika mendapatkan wangsit tidak dilakukan cross check, tidak dilakukan pembanding dengan guru-guru spiritual yang lain. Nah, ingat ya, jika kita mendapatkan wangsit, maka kita harus bertanya kepada para guru spiritual. Meskipun kita punya guru spiritual satu orang, tetapi sebaiknya kalau untuk urusan seperti ini, apalagi yang kira-kira resiko mengancam nyawa, sebaiknya kita lakukan pembanding ya, cari perbandingan dengan guru-guru spiritual yang lain, bagaimana pendapatnya. Nah, sehingga dengan begitu kita bisa tahu kebenaran dari wangsit tersebut. Ya. Nah, daripada nyawa melayang atau harta materi yang keluar banyak ya, dan juga tidak sesuai pada tempatnya, ya, kita buang-buang harta, buang-buang materi, buang-buang tenaga, pikiran dan waktu, apalagi sampai nyawa melayang itu kan sia-sia. Sayangi ya, sayangi nyawa, harta, benda kita semua karena kita punya keluarga di rumah yang juga menginginkan kita hidup ya. Nah, ini dia ya. Jadi karena terlalu terburu-buru akhirnya mereka menjadi korban. Lalu saya lanjutkan ya. Mungkin mereka sudah melakukan konsultasi dengan gurunya. Akan tetapi itu belum cukup karena hal gaib haruslah dimaknai dengan kebersihan hati. Tidak terburu-buru seperti itu ya. Menyoal gua di Bukit Mandigu di petak 4 gua Mumbul Sari itu memang cukup mistis. Pintu masuk gua ada semacam tulisan kuno berpadu bahasa Arab ya. Meski saat mencoba membaca tulisan Arab tidak begitu jelas maksudnya. Jadi tulisan Arab tersebut ternyata berupa simbol-simbol. Jadi tulisan itu adalah simbol-simbol ya, yang dibuat di pintu masuk gua. Ditambah lagi ada gambar bintang seperti bendera Israel berwarna kuning. Tulisan kuno itu adalah raja kunci pembuka gerbang gaib yang dibuat oleh seseorang. Nah, jadi itu adalah semacam raja. Jadi simbol-simbol tersebut adalah raja yang sengaja dibuat untuk memproteksi dari keberadaan harta karun sekaligus sebagai gerbang pembuka alam gaib. Nah, tulisan kuno itu adalah raja kunci pembuka gerbang gaib yang dibuat oleh seseorang.
Mungkin tujuannya adalah agar memudahkan masuk alam gaib tempat bersemayamnya harta karun tersebut. Namun raja itu sebenarnya sudah tidak memiliki kekuatan seperti dulu ya, saat pertama kali dibuat, dikarenakan yang mencoba menerobos masuk adalah bukan yang hak. Nah ini dia ya. Oleh sebab itu kekuatan raja melemah ya. Ungkapnya bagian dari hasil deteksi gaib yang dilakukannya Kamis malam Jumat 14 Desember 2017 lalu. Jadi saya melakukan ini pada waktu itu hari Kamis malam Jumat ya, tanggal 14 Desember 2017 lalu. Karena ini Quran tahun 2017 ya. Nah, jadi untuk melindungi dari yang bukan haknya, maka dilakukan proteksi melalui raja. Nah, raja ini juga sebagai pintu gerbang masuknya ke alam gaib tempat keberadaan harta karun tersebut. Ya. Banyak sekali ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh para juru kunci untuk memproteksi. Namun apalah daya ketika orang ya terlalu berambisi untuk mendapatkan kekayaan secara instan, akhirnya apapun dilakukan, termasuk resiko yang begitu besar sampai memakan nyawa ya. Nah ini dia ya. Sementara itu diterangkan bahwa di gua tersebut terdapat penjaga berupa Khodam Junjun Derajat yang juga dimiliki oleh Bung Karno. Khodam ini memiliki kekuatan yang sangat besar, makomnya tinggi, sehingga jika yang datang hatinya kurang bersih maka bisa celaka. Nah, jadi Khodam yang saya tadi akses itu bernama Khodam Junjun Derajat yang juga pernah mendampingi Bung Karno. Oleh karena itu, wasilahnya melalui Khodam tersebut Bung Karno menjadi sosok presiden yang luar biasa, fenomenal hingga saat ini ya, dan juga termasuk presiden yang harum namanya ya. Nah, kita ya harus menghormati pimpinan kita, termasuk mendiang Bung Karno. Nah, Khodam yang dulu mendampingi beliau, mendampingi Bung Karno ini juga terdapat di gua tersebut ya. Nah, inilah yang merupakan penjaga yang sangat kuat, memiliki makom yang tinggi ya. Sehingga kalau ada orang yang berniat tidak baik atau orang yang bukan haknya mau mengambil harta karun tersebut, bisa dirasakan akibatnya. Bahkan tidak tanggung-tanggung sampai celaka, bahkan sampai hilang nyawanya ya. Ingat, hati-hati. Dari proses ritual yang diperoleh, gua tersebut memancar aura berwarna merah yang dominan dan warna silver. Baik ya. Saya akan kembali mengakses ya warna merah dan silver yang ada di gua tersebut. Baik, bagi Anda yang mau merasakan sensasi energi dari warna merah dan silver ya, silakan arahkan lagi tangannya ke layar Anda ya. Arahkan lagi tangannya ke layar Anda. Kali ini saya akan mengakses warna merah ya, dan silver yang ada di gua tersebut. Untuk Anda yang memiliki kepekaan terhadap melihat warna-warna aura, silakan Anda melihat tangan saya. Silakan Anda melihat tangan saya di layar. Ini akan terlihat memancarkan warna merah dan silver. Sekarang.
ada warna merah dan silver yang saya akses dan saya salurkan. Rasakan sensasinya. Sensasinya berbeda dengan sensasi yang pertama tadi karena ini berupa warna. Kalau Anda memiliki kepekaan warna, Anda bisa melihat di tangan saya ada warna merah dan silver. Untuk orang-orang yang memiliki kemampuan melihat aura tubuh, maka dari tangan saya keluar warna merah dan silver. Sementara bagi Anda yang tidak memiliki kepekaan melihat warna, Anda bisa rasakan sensasi antara ibu jari ya, dan jari manis Anda bisa terlihat di kelingking Anda, maksud saya bisa terlihat. Rasakan sensasi antara di ibu jari dan kelingking Anda akan berbeda. Itu adalah sensasi warna merah dan silver yang ada di gua tersebut. Lantas apa sih makna dari warna tersebut? Warna merah bermakna daerah larangan, tidak sembarang orang boleh mengaksesnya. Sementara warna silver bermakna perlindungan atau proteksi. Jadi gua tersebut sudah diproteksi secara gaib. Ini peringatan bagi yang lain agar tidak mudah tergiur oleh angan-angan harta karun. Jika ingin punya harta, maka berusahalah dengan sungguh-sungguh dan dengan jalan yang halal. Dengan begitu, harta yang diterima akan barokah dan membuat kita semakin tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ritual Raga Sukma dan Terawangan, Pangeran Sukmajati bertemu dengan penunggu gaib di lokasi yang diyakini menyimpan harta karun Bung Karno. Berikut dialog dengan penunggu Gua Bukit Mandiku yang dikutip Posmu. Nah, jadi saya di edisi ini melakukan terawangan dan Raga Sukma sehingga saya bertemu dengan khodam tersebut serta saya melakukan dialog. Ya. Tadi ya adalah dialog saya dengan penunggu Gua Mandiku. Dari dialog tersebut bisa kita perhatikan bahwa harta karun tersebut ternyata sudah kembali kepada yang hak. Siapa yang hak? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik segala-galanya, sang pemilik harta karun tersebut. Jadi, siapapun yang kekeh, siapapun yang ambisi untuk mendapatkan harta karun tersebut, sebaiknya dipikir kembali. Pikir lagi 1000 kali. Jangan sampai harta, waktu, tenaga, bahkan nyawa terbuang sia-sia. Dan untuk korban yang telah mengalami kecelakaan di gua tersebut, mari kita bersama-sama mendoakan mereka supaya diampuni segala dosa-dosanya dan diberikan ampunan serta diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para almarhum ya, yang meninggal di tempat tersebut diampuni segala dosanya, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga untuk keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum diberikan kelapangan hati dan juga kekuatan ya. Dan juga untuk kita semua bisa kita ambil pelajaran. Lebih baik mari kita berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan harta yang halal dan juga dengan hasil jeripaya usaha kita sendiri. Ya, baik, terima kasih. Dari ulasan berita misteri kali ini cukup sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di ulasan berita misteri berikutnya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.